Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisita Putrani Rosidah dengan NIM 21053561488. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil proposal penelitian saya yang berjudul Optimasi Rekomendasi Buku Menggunakan Quotient Singularity dan Item-Based Collaborative Filtering. Pada era digital saat ini, teknologi menjadi suatu kebutuhan utama yang harus dipenuhi untuk memberikan bantuan dan kemudahan bagi manusia di berbagai sektor. Kemajuan yang cepat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengantarkan manusia ke dalam zaman informasi yang semakin berkembang. Akses ke beragam informasi telah menjadi lebih mudah dan cepat berkat kemajuan teknologi internet. Semakin meluasnya internet dan perkembangan teknologi, jumlah data yang tersedia secara daring juga terus bertumbuh. Dengan pertumbuhan data ini tentunya sudah tidak mampu lagi apabila dikelola menggunakan teknik tradisional. Sistem rekomendasi menjadi salah satu alat penting dalam mengolah informasi ini yang dapat membantu pengguna menemukan konten yang relevan dengan minat dan kebutuhan mereka. Dalam hal ini, salah satu penerapan sistem rekomendasi terlihat pada proses pemilihan buku. Banyaknya pilihan buku yang tersedia di pasaran seringkali membuat pembaca merasa kebingungan dalam memilih buku yang sesuai dengan preferensi mereka. Untuk mengatasi masalah kesulitan membaca dalam menentukan buku berdasarkan preferensi dan minat mereka, beberapa peneliti menerapkan beberapa metode yang diantaranya sebagai berikut. Ada metode asosiasi, kemudian content-based filtering, dan juga collaborative filtering. Setelah mengkaji beberapa literatur, diketahui bahwa minat masyarakat terhadap membaca buku masih tetap tinggi. Mengingat saat ini telah tercipta teknologi buku elektronik yang kini dinikmati oleh kalangan usia muda. Namun, dengan jumlah buku yang semakin melimpah, pembaca seringkali merasa kewalahan untuk memilih buku yang sesuai dengan preferensi dan minat mereka. Oleh karena itu, sistem rekomendasi buku menjadi suatu kebutuhan yang mendesak untuk membantu pembaca menemukan karya-karya yang relevan dan menarik di tengah hiruk-pikuk informasi literatur yang ada. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini akan melibatkan implementasi perhitungan algoritma quotient singularity dan KNN pada rekomendasi buku dengan memanfaatkan teknik collaborative filtering. Perumusan masalah dari penelitian ini yang pertama, ada kemunculan banyaknya buku yang terbit dapat menyebabkan kebingungan bagi pembaca dalam menemukan buku yang sesuai untuk dibaca. Yang ketiga, pada metode perhitungan singularity dengan menggunakan Pearson correlation memiliki kelemahan, yaitu ketika hasil perhitungan menggunakan rumus ini menghasilkan nilai 0, sehingga nilai kemiripannya tidak dapat dihitung secara efektif. Kemudian tujuan penelitian ini diantaranya yang pertama, mengimplementasikan teknik item-based collaborative filtering untuk rekomendasi buku. Kedua, menggunakan algoritma quotient singularity dan KNN untuk menghasilkan nilai kemiripan secara efektif. Dan yang ketiga, mengukur tingkat akurasi menggunakan MAE pada algoritma quotient singularity dan KNN dalam sistem rekomendasi buku. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yang pertama, penelitian ini menggunakan dataset sekunder yang berasal dari dataset publik yang umumnya digunakan oleh peneliti dalam bidang sistem rekomendasi, yaitu dataset book recommendation. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah item-based collaborative filtering. Yang kedua, perhitungan nilai singularity menggunakan quotient singularity. Yang ketiga, implementasi sistem rekomendasi dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python. Kemudian manfaat penelitian ini yang pertama, memberikan pemahaman kepada peneliti lain mengenai cara mengimplementasikan algoritma quotient singularity pada sistem rekomendasi buku dengan memanfaatkan teknik collaborative filtering. Kedua, mampu memberikan rekomendasi kepada pengguna mengenai buku-buku yang dapat dibaca selanjutnya. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan minat membaca di kalangan masyarakat dengan memberikan rekomendasi buku yang sesuai dengan preferensi dan kesukaan mereka. Selanjutnya di bab 2 ini ada tinjauan pustaka. Pertama, di sini ada sistem rekomendasi yang merupakan teknik yang memberikan rekomendasi atau pilihan yang sesuai dengan preferensi pengguna. Kemudian ada collaborative filtering yang saya gunakan untuk penelitian saya saat ini. Kemudian ada item-based collaborative filtering yang merupakan sebuah teknik yang mengevaluasi kesamaan antara item satu dengan item lainnya. Kemudian ada KNN yang merupakan algoritma yang sederhana dibandingkan algoritma lainnya karena hanya berbasis memori dan tidak membuat model dengan pembelajaran mesin.
Model ada cosine similarity yang mengukur kemiripan dengan menggunakan sudut cosine antara dua vektor A dan B. Selanjutnya untuk pengujian sistem saya menggunakan Wilson dan MAE. Kemudian di sini ada penelitian terkait. Setelah mengkaji beberapa penelitian, saya menemukan beberapa penelitian yang menggunakan metode association rule, kemudian content-based filtering, collaborative filtering, sebagai berikut. Kemudian berikut merupakan analisis lab dan ringkasan penelitian terkait. Di sini ada peneliti Saifuddin et al. Menggunakan April algorithm dan juga Prabowo dan Aditya. Kemudian ada Aprianti menggunakan frequent pattern growth algorithm. Kemudian Alkaf et al. Menggunakan matrix similarity dengan content-based filtering. Zayat dan Ardiansyah menggunakan cosine similarity pada content-based filtering. Kazi menggunakan cosine similarity dalam item-based collaborative filtering. Kemudian Huta Barat menggunakan person dan KNN pada item-based collaborative filtering. Dan di sini ada saya sendiri menggunakan metode algoritma cosine similarity dan KNN dengan item-based collaborative filtering. Kemudian berikut kerangka berpikir penelitiannya. Hasil penelitian di sini saya didasari oleh penerapan algoritma KNN dengan teknik kolaboratif filtering yang diajukan oleh Huta Barat. Dengan problemnya itu kelemahan perhitungan similarity menggunakan person correlation terletak pada ketidakmampuannya menghitung nilai kemiripan ketika hasil perhitungan pada rumus ini mencapai 0. Kemudian solusi yang saya usulkan yang pertama adalah menerapkan metode collaborative filtering dengan pendekatan item based dan algoritma cosine similarity. Kemudian yang kedua menggunakan jumlah data latih yang lebih besar. Untuk hipotesis penelitiannya ada dua di sini. Yang pertama tidak ada perbedaan MAE antara cosine similarity dengan present correlation. Dan yang kedua tidak ada perbedaan waktu eksekusi antara cosine similarity dengan present correlation. Selanjutnya pada metode penelitian, ini pertama ada tahapan penelitian. Di sini saya melakukan yang pertama ada tinjauan literatur, kemudian pengumpulan dataset yang berasal dari Kaggle yang berjudul Book Recommendation Dataset, kemudian merancang solusi penelitian yang saya gunakan algoritma cosine similarity KNN pada metode item-based collaborative filtering. Kemudian implementasi rancangan solusi. Di sini saya menggunakan Python untuk mengimplementasikannya. Kemudian ada evaluasi. Selanjutnya di sini ada sistem IBCF yang diusulkan. Untuk pertama itu skema IBCF yang saya ajukan ini terbagi menjadi 4 kelompok utama. Ini yang pertama ada input, persiapan data, proses IBCF, dan output. Untuk inputnya pada blok pertama dalam sistem IBCF yang diusulkan ada input dataset. Penelitian ini memanfaatkan dataset book recommendation yang diusulkan yang dikumpulkan oleh K. Nicholas Ziegler. Berikut merupakan sistem IBCF secara lebih jelasnya. Di sini ada data book recommendation sebagai output. Kemudian untuk persiapan data, di sini saya melakukan data preprocessing pada ketiga file, data pengguna, data buku, dan data rating. Nantinya di sini akan dilakukan pengebukan file. Kemudian untuk proses IBCF, di sini pertama akan dilakukan proses perhitungan cosine similarity, kemudian KNN, dan Wilson. Untuk outputnya di sini saya menguji kinerjanya menggunakan MAE dan running time. Kemudian untuk desain eksperimen, penelitian ini mengimplementasikan suatu desain eksperimen yang dirancang berdasarkan komponen eksperimen sesuai dengan metode yang disesuaikan.
Desain eksperimen ini mencakup dataset, data processing, algoritma similar, metode prediksi, dan metode evaluasi kinerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Nah, untuk langkah-langkahnya ini terdiri dari 5 langkah. Yang pertama ini langkah awal dalam proses pengolahan data dalam baca dataset big recommendation. Yang selanjutnya dilakukan pemrosesan data atau data pre-processing dengan menggabungkan data rating, data buku, dan data pengguna agar dapat diolah lebih lanjut. Kemudian langkah kedua adalah menentukan tingkat kesamaan antar item, yaitu dengan menggunakan algoritma K-N similarity. Yang ketiga adalah langkah implementasian algoritma KNN. Ini dimulai dengan membuat tabel pivot dari data rating pengguna terhadap buku. Tabel pivot kemudian diubah menjadi matriks item rating. Selanjutnya distance antar buku dihitung dan diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Distance antara buku yang telah diurutkan digunakan untuk melatih model dengan menggunakan sampel data. Nilai optimal didapatkan dari hasil pelatihan model dan digunakan untuk mendapatkan rekomendasi item yang dipilih. Kemudian langkah keempat adalah menghitung rate item untuk mendapatkan prediksi rating terhadap item dengan menggunakan teknik Quicksum. Dan yang terakhir langkah kelima adalah mengukur akurasi prediksi algoritma untuk menilai kinerja algoritma menggunakan matriks MAE serta mengukur waktu eksekusi algoritma. Selanjutnya variabel eksperimen. Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis variabel eksperimen. Yang pertama ada dependent variable, itu ada MAI dan running time. Untuk independent variable di sini menggunakan metode similaritas, causal similarity, jumlah data tetangga terdekat dan jumlah item yang direkomendasikan. Untuk desain implementasi, itu algoritma yang diajukan bersama dengan algoritma sebelumnya telah diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python. Implementasi ini melibatkan beberapa pustaka seperti Pandas, nanti, dan juga nanti. Kode program dieksekusi menggunakan Google Colab. Eksperimen dilakukan di bawah sistem operasi Windows 10 dengan konfigurasi platform yang terdiri dari prosesor sebagai berikut, serta memori sebesar 4 GB. Selanjutnya yang terakhir ada validasi sistem. Evaluasi kinerja metode-metode usulan dilakukan melalui perbandingan dengan metode dasar atau baseline sebagai acuan. Proses evaluasi ini melibatkan penggunaan uji statistik untuk menguji perbedaan kinerja antara metode usulan dan metode dasar. Uji hipotesis nol digunakan dengan mempertimbangkan nilai p-value sebagai parameter penentu. Apabila nilai p-value observasi kurang dari 0,05, maka hipotesis nol dianggap tidak dapat diterima. Hasil evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat perbedaan signifikan dalam kinerja metode usulan dibandingkan dengan metode dasar. Kemudian di sini ada daftar pustaka. Di sini saya sudah mengumpulkan sebanyak 36. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kurang lebih yang mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.